malam juga. Malam men, malam. Apa kabar? Baik dong. Aku tidur jadi bangun lagi. Kenapa bangun lagi? Tadi aku bilang mau terlalu malam kan, tapi emang takdir mengatakan deep talk harus malam guys. Jadi mau gimana lagi? Kalau adik sudah siap, siap. Keluarkan saja apa yang kalian ituin. BTW, aku sambil menunggu ya, aku kayak sempat ngeliat klip-klip live aku yang sebelum-sebelumnya kan. Kayak pas awal-awal itu tuh aku kayak selalu setiap live selalu pakai boneka, sumpah. Kayak pas lagi sarapan pagi-pagi tuh inget banget. Oh itu kayak sarapan, terus aku kayak ada boneka. Pokoknya selalu ada boneka gitu loh guys. Terus kayak aku kangen aja. Jadi aku mau ngambil boneka. Ada yang masih ingat gak nama dia siapa? Nama kakak, apa kabar kakak? Hai Pe. Ih, tidak tahu namanya. Di sana hujan nggak? Enggak. Hari ini kayak nggak ada hujan deh guys. Itu kata aku. Belum tidur belum. Hari ini jadwalnya adalah deep talk. Nah, biar aku tebakin. Mau tanya kabar. Oh iya, maaf ya. Baik. Baik. Kamu gimana kabarnya, Pe? Nggak dimaafin sih. Ya udah. Kasih deep talk kah? Iya, besok ngapain? Besok off air guys. Besok ke Solo. Siapa yang bertemu aku nanti di Solo? Kok juga bisa gendong aja kan tadi bilang aku emang sekuatnya tuh. Aku tuh bisa ini apa? Bisa nonjok orang terus nanti dia bisa mundur berapa langkah guys? Plus berapa senti gitu aku lupa. 7 langkah 12 senti. Jadi sih aku nama kamu boleh gak? Boleh dong, aku mau jalan tapi aku mau ke Solo tapi mau beli. Kita ngapa berlibur lah di Jogja. Pas udah nanya balik, aku baik baru VC sama Sincalnya. Ih, bucin. Gak bagus. Lo gak perlu dipanggil nanti. Ini seriusan kan gak ada topik buat deep talk nih. Soalnya kalau misalnya ngomong deep talk dong, aku bingung mau ngomongin apa guys. Ya besok enggak lagi, hah? Lagi harinya aja. Oh lagi harinya aja. Oke bagus. Nanti akan aku sampaikan ya. Tadi ada yang nyanyi pakai VN gitu. Ini apa sih? Siapa? Bagaimana kita satu bulan ini? Awal bulan sebenarnya jujur sekali ya, mungkin karena baru akhirnya masa kembali kepada jadwal normalnya setelah liburan, jadi kayak balik padat lagi aja. Sebenarnya kaget sih enggak, cuman lebih padat dibanding bulan-bulan sebelumnya aja rasanya. Jadi ya gimana ya gitu. Punten akhirnya datang. Ya udah sobat P, aku nyimak ya semua. Makasih ya. Thank you. Temen kamu mana ya BTW ya? Dari mana perdebatan hari ini? Makanya aku belum tahu nih guys. Kamu long weekend ada rencana liburan? Enggak sih jujur, karena ada jadwal guys. Kalian nggak ikut OFC event emangnya? Itu kan aku nanti ada di situ juga. Itu nggak long weekend banget berarti buat aku. Terima kasih Kak Pasha, Mas Batang ya. Semangat Jen. Skripsinya aja udah 1 bulan. Semangat, skripsinya pasti cepat beres kok. Semangat. Semoga lancar ya pengerjaannya abis ini. Nyemil malam ini nggak nyemil lagi. Tadi aku minum jus guys. Aku
coba bowling tapi aku juga. Halo sayang, nah kira muncul. Hai, ini karena disuruh kan, emang parah emang. Terima kasih kamar mas batangnya. Lagi main sama siapa? Udah aku panggil bentar ya. Thank you ya. Kenapa jarang aja? Karena waktunya yang bingung guys, mau IDN-nya kapan gitu. Semangat besok prakteknya. Bagaimana dengan orang baru yang ada di VC bulan ini? Jujur kayak bulan ini tuh VC-nya menurut aku lumayan banyak orang barunya. Kenapa? Karena nggak tahu sih, mungkin baru kedapatan kan. Tapi jadi pada cerita kayak ternyata banyak yang udah pengen VC kan dari gak tau udah lumayan lama, terus kayak baru kesempatan sekarang. Jadi kayak banyak orang baru aja menurut aku. Terus kayak serunya, yang menurut aku seru tuh ada yang kayak walaupun baru mereka udah yang kayak wow langsung kayak wow gitu. Tapi ada juga yang kayak masih malu-malu banget guys. Itu lucu banget sih menurut aku. Maksudnya lucu gemes gitu. Suka deh sama teman-teman. Oke. Kamu sehat gak? Puji Tuhan sehat. Jadi pamit dulu, nanti kalau sempat mampir lagi. Oke. Malam Marali, hai malam. Aku tuh malu-malu, kenapa? Salkan ya, salkan. Ntar guys, aku harus mencari topik dulu. Taman bunga tadi ke taman member. Oh iya, aku tahu, aku udah lihat kok. Aku sudah dikabari, katanya taman bunga makin banyak ya guys bunganya. Haha. Makasih ya, gimana? Ini udah ini berarti hari pertama atau hari keberapa mereka di taman bunga? Tapi kak kemana? Emang nggak tahu guys, suka begitu suka hilang. Kalau lagi sedih kenapa? Hari pertama ya? Bukan kalian betah ya hari pertama? Lagi suka baca buku apa? Aku lagi suka waktu itu aku di give satu buku gitu kan. Oh terima kasih kak Dam JKT48 stage-nya. Jadi aku waktu itu sempat dikasih give buku gitu, novel sih setahu aku, novel kan. Terus dia cerita dari WP juga kan. Terus kayak aku nggak tahu, aku penasaran aja karena ya aku nggak punya banyak novel kan. Terus ya udah akhirnya aku baca, terus kayak lucu aja sih. Cuman yang aku dapetin dari si novelnya ini nih apa ya, bagus sih, aku suka, cuman agak bingung arah ceritanya tuh kemana pas awal-awal. Jujur aku kan tipe yang bukan lebih suka sih, tapi lebih, terima kasih kak awal mas batangnya, aku kan lebih sering baca nonton kan kalau misalnya jadi dari cerita WP atau dari mana digarap ke film gitu-gitu kan. Aku lebih series ke film, ke series gitu-gitu kan. Aku lebih suka yang kayak gitu karena orientasinya tuh cepat gitu. Maksudnya dikenalin nih karakter si kakaknya begini, karakter mama papanya begini, karakter teman-temannya kayak gini. Jadi kayak cepet aja dalam satu episode buat orientasi doang cukup, selesai gitu, kelar. Tapi kalau misalnya di buku tuh gak kelar-kelar, kayak padahal dia udah masuk ke halaman, aku lupa udah ke 30-an apa baru 20-an, itu benar-benar masih orientasi. Jadi kayak masih pengenalan karakter gitu loh. Itu pun sebenarnya udah kenal nih karakternya, tapi diulang-ulang lagi dong. Aku jadi kayak gimana ya, bukannya nggak suka, cuman nggak padet aja gitu bukunya. Terima kasih kak mas batangnya. Kalau aku sendiri lebih suka buku yang padet aja, abis udah diperkenalan karakter langsung lanjut aja gitu, cepet. Mau ganti hari tentang apa ya, kayak berujung ke konfliknya nggak masalah, daripada misalnya tiba-tiba apa sih namanya, dari yang awalnya baik-baik aja tiba-tiba konflik yang terlalu kelihatan banget, jomplang banget, itu jadi kayak kayak berat di tengah-tengah gitu loh guys, bacanya jadi kayak gitu. Sebenernya kayak ketebak, karakternya udah ketebak banget, itu dijelas banget padahal karena emang diulang-ulang terus gitu loh guys. Jadi pertama kayak dijelasin dulu karakter si adiknya nih kayak gini nih, kayak gini. Terus nanti
dikasih contoh nih sikap adanya, sifat adek aslinya kayak gini, kalau di kehidupan nyata kayak gini, kan udah paham ya. Terus nanti nggak berapa lama tuh ulang lagi, ngerti gak sih? Jadi kayak aku stuck baca di situ aja jadinya, kayak pengen lanjut tapi nggak tau, aku masih belum lanjut lagi guys, karena ya udah aja gitu. Tapi aku pengen banget Cepilong. Kalian ingat Cepilong? Sudah memikirkan baju, yes, spill. Hipnosis ceritanya gimana? Aku lupa lagi hipnosisnya gimana. Tapi hipnosisnya juga apa ya? Aku juga nggak paham guys, karena cuman gimana sih ngomonginnya? Cuman ngomongin soal pertemanannya beberapa karakter ini. Karakter tuh banyak guys sebenarnya. Tapi baru emang halamannya menurut aku lumayan sih. Aku nggak tahu ini bakal pengenalan karakter sampai halaman berapa, soalnya yang baru muncul tuh kayak baru berapa ya? Kayak mungkin setengahnya atau lebih dikit. Itu udah halaman kayak puluhan gitu loh. Masih ada beberapa karakter lagi tapi belum muncul, kayak aku nggak tahu kapan muncul, dan lokasinya masih sama di hari yang sama juga, ngerti gak sih? Jadi lama banget guys, sumpah aku nggak bisa udah beginiin nih. Hari ini nggak bisa nonton sampai malam, mantap banget. Gak apa-apa, istirahat saja. Seru nggak? Lucu sih, tapi ya lucu sih. Ini kayak ya apa ya, ya namanya juga novel, kayak slice of life aja, kayak biasa jadinya, terus romance gitu-gitu doang. Jadi kayak ya udah. Aku lagi ceritain tentang novel yang aku lagi baca, tapi belum beres sih, belum habis bacanya. Terima kasih kawan mas batangnya. Besok kegiatan aku banyak banget, semangat. Tapi iya sih guys, kayak gimana ya, kadang tuh kalau misalnya punya kegiatan, kayak misalnya ada beberapa kegiatan dalam satu hari tuh, kadang belum ngejalanin tuh udah kayak aduh ini gimana ngejalanin. Aku kadang ngerasa kayak gitu juga guys, dan menurut aku tuh normal sih, karena kayak aku sendiri juga kadang, aku udah susun kayak tiap hari tuh hari sebelumnya sih, sebenarnya 1 hari sebelum tuh aku udah nyusun. Misalnya aku udah 4 jadwal ya misalnya, aku udah susun nih apa aja yang harus aku kerjain duluan kan. Tapi di hari hanya tuh aku udah kayak aduh nggak bisa nih begini, kayak nggak tahu sumpah, kayak gimana ya, pasti emang nggak bakal sesuai itu sih sama jam yang kita tentuin durasinya. Misalnya aku ngerjain tugas, aku ngebayangin mungkin cuma 2 jam doang, ternyata butuh lebih dari 2 jam gitu. Nah itu kayak emang nggak sesuai sama apa yang udah direncanakan, karena itu abis udah kayak gitu itu makin pusing lagi, karena kayak elah nggak sesuai lagi gitu kan. Terus takutnya makin berantakan gitu ke jadwal yang selanjutnya. Jadi intinya ya takut numpuk aja gitu kan, kayak tugas kan bakal numpuk ya kalau nggak dikerjain, nggak beres juga kan. Jadi ya kadang kalau banyak kegiatan tuh kayak pusing sendiri guys. Tapi kalau misalnya keburu nggak mood karena pekerjaan, karena kegiatan yang pertama udah belum beres, harus mau nggak mau lanjutin ke kegiatan yang kedua, itu jadi kayak gak mood aja ngerjainnya gitu. Kayak tuh nggak bisa guys. Kadang tuh harus mencari cara biar tetap mood, biar tetap semangat untuk lanjutin kegiatan, bagaimanapun caranya itu, biar mau nggak mau harus ya tetap beresin gitu kegiatan selanjutnya. Jadi ya gitu. Kalau yang tidur sore tadi itu masuk agenda nggak? Sebenarnya enggak, tapi tadi aku disuruh tidur sama mami aku guys. Aku pas tadi aku lagi itu geser itu, aku cerita kalau aku disuruh tidur sebenarnya, bukan ngerjain tugas. Tapi kan ngerjain tugas sudah masuk ke list kegiatan aku kan di hari ini. Jadi ya udah jadi ya udah ngambil waktu buat tidur juga.
sebenarnya emang tadi niatannya nggak mau tidur sih, mau lanjutin tugas aja, ngerjain tugas sampai beres kan, tapi disuruh guys. Lagian aku juga ngerasa emang butuh tidur sih, jadi ya udah gitu deh. Semoga nanti bisa tidur. Bisa banget. Aku tuh bisa banget tidur, yang nggak bisa tuh aku nggak bisa nggak tidur, sumpah. Aku dimanapun itu tidur, sumpah guys, beneran deh. Beneran, aku nggak bisa nggak tidur. Tidur tuh bisa banget, jadi kan nggak usah khawatir. Misalnya aku tidur siang nih dari jam 2 ya misalnya, terus bangun-bangun jam 8, kan jangan takut aku nggak tidur. Tuh paling nanti aku bangun buat ngeberesin buku, terus udah aku lanjut tidur lagi sampai besok pagi. Aku bisa tidur guys, tenang aja. Jangan takut aku tidak tidur. Kalau kamu capek sama semua jadwal yang udah terplan, apa yang kamu lakuin? Nggak ada guys, itu tuh bagian dari hidup, dijalanin aja guys. Merasa capek itu wajar banget, itu kayak jenuh banget tuh kayak selalu terjadi gitu setiap hari, nggak mungkin nggak terjadi. Jadi ya udah menerima aja, pasti bakal masuk fase kayak kesal sama semuanya, tapi ya udah nanti ujung-ujungnya bakal balik untuk mengerjakan kewajibannya. Ya gimana ya, kalau mau mendapatkan hak, mau mendapatkan hasil, ya mau nggak mau harus kerjain kewajibannya dulu kayak orang kerja aja ya nggak sih. Jadi ya udah, mau gimana lagi, karena udah mengambil keputusan untuk melakukan, udah mengambil keputusan untuk kayak berjanji kepada diri sendiri bakal tetap menjalankan kegiatan itu, ya dijalanin lah, nggak bisa mundur tiba-tiba. Terima kasih Kak Anjegiti Prestige-nya. Tadi tuh aku tidur jam berapa ya guys? Aku lupa, aku kayak tidur jam 6, terus aku kebangun jam 7, 1 jam jadinya aku tidur. Iya, aku tidur jam 6 tadi, karena tadi aku beresin catatan aku dulu kan. Hai Dik, halo. Pernah gak sampai kayak mau nangis itu? Pernah, karena gak bisa ngeluapin emosinya, karena gak mau juga, aku gak mau ngeluapin emosi. Kalau misalnya keburu emosi tuh apa ya, kegiatan aku kan melibatkan banyak orang di sekitar aku ya. Maksudnya aku kerja kan gak sendiri, aku melakukan kegiatan aku gak sendirian. Dari sekolah pun aku kan rame-rame, kegiatan pun aku rame-rame sama teman-teman Gen 12 dan lainnya. Terus jadi kayak gak mungkin aku emosi kan, jadi ya gak bisa diluapkan secara langsung aja gitu. Packing buat besok belum? Udah dong, aman saja. Hari ini banyak happiness. Banyak, puji Tuhan. Puji Tuhan, aku lebih dominan merasa happy sih hari ini. Ini udah hari keberapa kamu gak makan tachian? Berapa ya? 4 ya? 4 gak sih? Udah 4, gak tau deh, aku lupa. Oh, gak salah 4 ya? 4 kan? Iya. Dia gitu happy, soalnya besok udah weekend gak sih? Happy, tapi besok aku juga lebih happy karena besok aku ke Solo. Nonton Pasar Taichan. Seriusan, aku kan berpegang kepada kata-kata aku guys. Kadang hal yang paling sulit itu berpegang kepada kata-kata sendiri. Banyak kayak orang tuh misal ngomong apa ya tuh, terus karena nggak bisa terus dibilang kayak nelan ludah sendiri. Karena itu tuh kayak aku setuju sih sama orang kalau misalnya ngomong kayak gitu, karena susah aja. Entah karena mereka lupa atau emang mereka nggak kuat untuk berpegang kepada kata-kata mereka tuh. Ada 2 kemungkinan ya, biasanya antara lupa sama itu. Jadi ya keren sih orang yang bisa berpegang kepada kata-kata itu. Yang menurut aku keren karena mereka juga, aku yakin ya, mereka kalau misalnya orang yang bisa berpegang kepada kata-kata itu nggak asal ngomong gitu. Mereka juga emang punya tekad dan mereka tahu kalau mereka tuh bakal berhasil, bakal bisa berpegang kepada kata-kata mereka. Makanya mereka
nggak asal bilang kalau mereka bakal bisa ini bisa itu gitu. Jadi keren banget orangnya gitu. Menurut aku itu mereka emang udah mikir dulu, nggak asal ngomong. Menurut aku ya. Semangat ya kamu. Kasih ya. Lagi soal di dunia ini. Makasih ya kamu juga. Bahagia juga hari ini, mantap. Aku sambil belajar yang mau podcast. Oke, semangat. Itu jerapah ya? Gajah. Ya kan kagum sama orang yang keren deh. Ya gimana ya, nggak tahu ya. Manusia tuh keren guys, tapi nggak tahu ya. Aku nggak tahu kalau misalnya ngapain manusia tuh beragam banget gitu. Kadang ada yang aku ngeliat kayak, ih kok manusia gini sih. Tapi di satu sisi kayak manusia kayak, nih manusia nih kok keren banget, kok ajaib banget nih orang gitu. Kayak banyak aja gitu versinya. Jadi manusia baru itu kan, kalau ngebahas soal manusia tuh nggak bakal ada habisnya. Kayak mau apalagi ngebahas kebaikan seseorang, kita kayak anggap kayak ini orang kayak baik banget gitu kan. Tapi kita nggak ada habisnya aja. Kayak baiknya dalam bentuk apa kita juga nggak tahu gitu. Jadi kayak manusia tuh terlalu wow gitu loh guys. Kayak gak sadar karena emang terlalu banyak yang harus kita pikirin kalau misalnya udah menyadari sesuatu dari seorang manusia. Iya gak sih? Kayak misalnya kalian ngikutin seseorang yang misalkan punya Oshi, kalian sadar akan kehadiran dia gitu kan. Terus setelah dia masuk ke dalam kehidupan kalian tuh kayak banyak hal yang kalian sadari gitu. Misalnya Oshi kalian nih emosinya kayak gini nih, cara dia mengontrol kayak gini nih, cara dia kerja kayak gini nih, cara dia menghibur nih kayak gini. Jadi kayak dari satu orang bisa sebanyak itu, kita pun nguliknya nggak habis-habis karena di setiap harinya tuh pasti ada karakter developmentnya kan. Jadi kayak ya gak habis-habis aja gitu. Manusia ada perkembangannya, ada pertumbuhan, ada proses dalam ya itunya. Jadi gak habis-habis aja. Gimana seru ketemu orang banyak? Seru sih, tapi kalau misalnya kita bisa ngejalin hubungan sama mereka tuh lama. Kalau cuman kayak sebatas beberapa, kadang setahun aja tuh bentar banget guys untuk ngelihat karakter development seseorang. Itu pun belum tentu dia udah ngeluarin sifat aslinya ke kalian. Jadi kayak waktu sebentar itu tuh kalian belum pasti kenal gitu. Kayak mungkin orang yang udah lama pun kalian kenal, misalkan punya teman dekat dari kecil ya, belum tentu kayak misalkan tahu nih sifat yang kalian anggap buruk kayak gini. Tapi kita nggak tahu sih, yang berjalan waktu ternyata ada karakter development di mana emang mungkin sikap buruknya bakal lebih buruk lagi dan dia emang ngasih tau ke kalian gitu. Kita nggak ada yang tahu, entah karena dia takut kitanya ngerasa takut ke merekanya kah, atau emang pengen ditutupin aja atau gimana, kita nggak tahu guys. Orang tuh gimana ya, aku juga bingung, kayak terlalu itulah ya kan alaminya manusia. Jadi sepercayanya kita sama teman dekat kita pun ya apa ya, nggak bisa terlalu dipercaya. Kita juga nggak bisa terlalu berharap sama manusia gitu loh guys. Kayak yang deket pun belum tentu kita bisa berharap sama mereka, apalagi yang baru kenal berapa ini. Tapi terkadang ya aku kayak ketemu orang yang baru ya, misalnya sebagai contoh, salah satu contohnya misalnya kita mau nge-charge HP nih ceritanya, baterai habis nih, terus kita mau nge-charge di kita lagi nyari apa sih namanya, stop kontak, kita lagi nyari kan kayak mana nih kok nggak ada gitu kan. Terus ternyata di meja sebelah ada, terus akhirnya kita kayak kamu maaf boleh ini nggak nge-charge di sini, numpang gitu kan, tapi orangnya masih di situ ya ceritanya. Terus kayak misalnya apa sih namanya, kita kan udah numpang di situ, HP kita di situ dong, otomatis itu kan barang berharga ya HP ya. Terus pas kita numpang tuh ada aja orang yang kayak pal bisa kayak ninggalin semena-mena, ada pun yang kayak pal kita lagi nggak nyadar bisa aja diambil kan. Tapi kayak kadang orang yang kita nggak kenal pun dia malah pas dia mau pergi atau mau kemana dia laporan dulu, kan maaf itu HP-nya masih di sana ya, gini gitu kan. Ada yang kayak gitu, kita nitipin barang ke orang pun orang nggak dikenal, mau nitipin anak atau nitipin peliharaan, kan sering lihat di TikTok gak sih, kayak
orang nitipin peliharaan ya ceritanya, tapi beneran dijagain, padahal orang kan nggak kenal ya, tapi dijagain sampai kayak bener-bener orang nggak balik baru dikembaliin. Padahal kalau misalnya dia mau bisa ditinggal. Jadi kadang orang yang nggak dikenal tuh lebih bertanggung jawab, entah karena emang mereka nggak enak atau rasa takut ya. Padahal kan karena nggak kenal bisa aja mereka kabur, bisa aja mereka kayak ya udah nggak peduli, kan nggak kenal juga, dia nggak punya kontak kita juga. Tapi kayak manusia memilih untuk tetap melakukannya tuh kayak itu tanggung jawab juga tau menurut aku. Dan mereka keren. Tau aku kayak bingung aja orang yang gak kenal bisa kayak gitu. Ya kan, si keadaan kadang kayak apa ya, sebenarnya tergantung orangnya. Ada juga yang kayak nggak enakan padahal dia lagi terburu-buru, tapi ya udah karena dititipin ya gimana, kan dia nggak bisa nolak, ya itu ada juga. Jadi emang tergantung kepada ininya sih, sifat orang-orang ya. Ada juga yang people pleaser gitu, kayak walaupun kita lagi butuh, kita lagi buru-buru banget kan, tapi kita mau nggak mau menolong karena kita ngerasa nggak enak, ngerasa takut gitu-gitu, mengedepankan kesenangan orang lain, mengedepankan kebutuhan orang lain dibanding diri kita sendiri tuh banyak juga. Jadi ya tergantung ke orangnya lagi ya kan. Kayak tapi aku ini sih guys, aku sempet kayak merhatiin sesuatu, misalnya kayak orang tuh people pleaser dimana kayak kita ya itu mengedepankan orang lain kan, tapi lama-lama akhirnya tuh kita ngelakuin kayak apa ya, aku lupa namanya apa, tapi ada mirrornya gitu. Jadi kayak ngelakuin apa yang kita terima dari orang lain ya kita lakuin balik ke mereka. Jadi kalau misalnya mereka baik ya kita pasti baik juga, tapi kalau misalnya mereka jahat ya udah kita jahat aja. Kalau mereka cuek ya kita cuek aja sama mereka. Jadi kayak mirror gitu loh. Ada juga dari orang yang people pleaser tiba-tiba kesana karena mungkin emang udah lelah atau gimana. Jadi itu termasuk karakter development yang menurut aku dikarenakan ya udah terlalu lama jadi apa ya, terlalu kasar sih kalau dibilang. Jadi ini terlalu kasar sih guys, aku nggak mau ngomong kayak gini sih sebenarnya, tapi aku bingung kata-katanya apa. Kayak dijadikan bukan bawahan, bukan budak, tapi kayak kita mau aja gitu disuruh karena nggak enak. Mungkin udah terlalu lama jadi kayak gitu, jadinya akhirnya ya capek sendiri. Akhirnya maunya ya udah mirror aja nih, apa yang dikasih ya kita balikin gitu kan. Jadi menurut aku itu bukan hal yang apa ya, karena terlalu banyak dimanfaatkan kan kayak pas orang jenuh juga, capek juga nggak sih. Tapi aku nggak tahu ya, aku kurang seneng aja sebenarnya sama kayak karakter development mereka terpaksa gitu mau nggak mau harus nge-mirror gitu, karena takutnya ujung-ujungnya orang itu bakal apa ya, ngelakuin hal yang sama pas orang lain tuh nge-treat mereka pas mereka jadi people pleaser. Jadinya pas mereka ketemu sama orang yang ternyata people pleaser juga, akhirnya mereka ngelakuinnya ya semena-mena juga. Jadi mereka bisa ngerasain pas dia jadi orang yang semena-mena itu, ngerti kan. Jadi ya ada apa sih, bukan tukeran sih, tapi ya ada fase dimana mereka bisa ada di fase orang yang menggunakan mereka pas dulu gitu. Ya gitu deh. Jadi kayak kasihan aja sih aku nggak tahu gimana caranya biar orang nggak kayak gitu. Tapi kayak itu juga hidup ya. Kalau orang terlalu egois, kalau semua orang di sini egois juga bingung hidupnya gimana. Emang seimbang sih, emang seimbang. Jadi yang jahat itu dunia atau manusia? Aku nggak tahu ya konteks dunia kalian itu gimana. Misalnya kan kayak kalian bilang kayak dunia jahat banget gitu kan. Nggak tahu, kadang kalau nangkep dunia itu jahat banget tuh berarti satu isi dunia, satu isi semua yang ada di sekeliling kita itu jahat gitu. Kalau dunia tuh aku nganggepnya ya yang ada di sekeliling kita, manusia yang ada di bumi ini itu dunia kan aku nangkepnya. Tapi ya menurut aku sama aja, manusia sama semua yang ada di sekeliling kita tuh ya sama aja kan, manusia juga yang di sekeliling kita. Terus kalau misalnya kita bilang dunia jahat banget kan, ya berarti bagaimana cara kita, bukan bagaimana cara kita, tapi bagaimana cara orang nge-treat kita. Kalau misalnya tanpa sadar kita bilang kayak dia jahat banget dalam konteks misalnya kalian capek di pekerjaan gitu ya kan, capek di pekerjaan kan mungkin karena orang-orang di sekitar kalian,
entah itu karena atasannya kah, atau antar kayak teman kerjanya kah, atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, itu kan diberikan sama manusia juga pekerjaannya. Jadi ya balik lagi ya ke manusia, karena ya hidup di sini kan sama manusia semua guys. Jadi ya kayak mau bilang dunia jahat juga sebenarnya ya udah, dunia itu kan isinya manusia, jadi ya udah intinya manusia aja. Untung aku bunga, ya. Yang penghuni taman bunga ya bunga ya, bukan manusia ya, baiklah. Manusia tuh sebenarnya nggak jahat sih guys, cuman apa ya, kayak aku mau dari sudut pandang yang si jahatnya ini ataupun dari diri kita sendiri tuh, menurut aku manusia tuh sebenarnya nggak sejahat itu, tapi bagaimana cara kita merespon kepada orang lain. Kalau orang jahat ke kita tuh apa ya, kadang tuh ada orang yang kayak mikir, misalnya aku mikir kayak perlakuan itu tuh jahat, tapi orang ada yang mikir kayak itu cuma bercanda doang, itu juga cuman kayak itu hal normal gitu. Jadi tergantung ke orang, ya cara pandang orang, beneran deh. Kayak dari dulu aku setiap ngebahas kayak gini pasti aku bilang cara pandang orang, tergantung cara pandang orang ngeliat kayak sebuah kejadian. Kayak misalnya ada yang anak kecil, anak SD misalnya main dorong-dorongan, itu kayak cuman main, ya main doang, kejar-kejaran gitu kan. Habis itu dorong-dorongan, aku mungkin mikir kayak bahaya tahu gini. Tapi ada juga orang yang kayak ini cuma bercanda doang. Habis itu ada juga yang kayak kan dulu juga pernah kayak gini. Jadi kayak balik lagi tergantung cara orang memandang dunia ini. Jadi emang gak semua sebenarnya jahat guys. Terima kasih Kak Reza Gian motorsportnya. Jadi kalau misalnya kalian nganggap ada orang yang jahat ke kalian, itu belum tentu orang itu nganggap itu jahat, kayak karena mereka nggak lihat sudut pandang kalian. Orang berbuat sesuatu tuh nggak pernah ngeliat sudut pandang orang lain dulu guys, bukan nggak pernah ya, tapi terkadang emang orang tuh nggak ngeliat dulu, kita nggak ngeliat apa efeknya apa gitu ke orang lain. Itu menurut aku itu nggak egois juga sih, karena emang apa yang kita lakuin sekarang tuh belum tentu kita pikirin juga. Kayak aku minta tolong ke temen aku ya, misalnya contoh aku misalnya minta tolong ke temen aku, tapi aku kayak nggak mikir dulu itu bakal ngefek ke yang lain juga nggak. Kadang kan kita minta tolong kayak apa sih, misalnya ya contoh kecilnya minta tolong ambilin penghapus karena penghapus jatuh terus deket sama dia kan, kita nggak tahu itu ngeganggu dia atau enggak. Kadang tuh karena sama-sama lagi buru-buru jadi kayak maaf boleh minta tolong nggak, tolong ambil penghapus gitu kan. Ternyata kita padahal sama-sama lagi di posisi buru-buru nulis gitu kan. Kadang kita ya mikirannya pasti buat diri kita sendiri dulu guys, dibanding mikirin teman kita. Jadi ya begitu, kadang ya emang pasti udah mikirin diri sendiri. Kadang ada orang yang bilang kayak egois sedikit gak apa-apa, mikirin diri kita sedikit tuh gak apa-apa ya. Ya tergantung guys, makanya kadang kalau mau dibilang jahat tuh aku juga bingung jahatnya kalian tuh gimana. Karena ya kalau misalnya manusia juga gak mikirin diri sendiri juga ya bakal apa ya, kalau kata orang-orang ya bakal ditindas terus aja, karena kita lebih mementingkan orang lain gitu. Ya kan tergantung siapa yang menilainya. Kadang kayak misalnya ya contoh aku dijahatin sama temen aku nih, aku nganggep kayak ya udah namanya juga masih anak-anak gitu yang masih sekolah, jadi perlakuan seperti ini udah sering gitu misalnya di sekolah-sekolah. Tapi belum tentu yang orang tua denger tuh kayak ya nggak masalah. Orang tua bisa aja denger kayak ini namanya pembulian nih, kamu digini-giniin, dirundung nih sama teman-teman kamu kayak gini-gini. Pak aku anggapnya normal aja, tapi belum tentu orang tua setuju dan beranggapan sama gitu. Jadi ya itu lebih harus terbuka guys cara berpikirnya, dan lebih menempatkan diri kita di posisi orang-orang lain, orang-orang yang di sekitar kita. Makanya kadang tuh untuk memilih atau membuat keputusan tuh susah ya menurut aku. Susah karena bukan susah tapi lama aja buat memilihnya, karena harus memikirkan orang yang di sekitar kita juga. Karena hidup bukan tentang aku doang guys, itu pasti bakal ngefek ke orang lain. Jadi kalau misalnya disuruh buat keputusan tuh kayak susah banget gitu. Kayaknya tuh aku kayak gimana ya, aku bingung guys.
Bentar. Nah tapi mereka aja nggak pedulin kita. Nah itu guys, itu aku sering banget denger. Dan setiap orang yang nasehatin aku juga gitu. Misalnya aku kayak cerita ya ke orang-orang, kayak misalnya aku cerita ke mami aku ya ceritanya, atau ke siapapun itu yang aku ceritain contohnya. Terus kayak aku cerita gini-gini nih, aku digini-giniin. Nah, terus kayak mereka bilang, ya nggak usah ladenin anaknya gini. Terus aku bilang, ya kasihan nanti gini. Terus nanti mereka pasti balas lagi kayak, ya belum tentu mereka kasihan sama kamu, buktinya mereka nggak peduli kamu bakal ngerasa kayak gimana. Emang mereka mikirin kalau kamu sekarang lagi sedih atau lagi gimana? Karena emang belum tentu orang tuh mikirin kita. Tapi kalau misalnya kita berpikir seperti itu terus, ya mau sampai kapan? Kalau aku walaupun udah sering dibilangin kayak gitu ya, walaupun emang sebenarnya jujur capek sih kalau misalnya mikirin perasaan orang terus ya dibanding perasaan kita. Capek banget, itu capek banget, sumpah. Itu capek banget kalau misalnya mengedepankan perasaan orang lain. Tapi kalau misalnya nggak dimulai dari kita, aku nggak tahu mau dari siapa lagi. Kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, ya siapa yang mau jadi orang baiknya? Kan di dunia ini seimbang, semuanya diciptakan ya untuk saling melengkapi. Emang ada yang jahat, ada yang baik ya baik. Dan konsepnya selalu sama, yang jahatnya mah yang jahatin yang baik terus, ya pokoknya sama. Kalau misalnya di dunia ini cuma ada jahat semua, siapa yang mau dijahatin? Jadi kayak emang gak semua orang mikirin kita guys. Gak masalah kita mau mikirin orang lain kok, karena pasti kita gak mau menimbulkan perpecahan kan, kita gak mau menimbulkan keributan gitu sama orang lain. Tapi ya baik lagi tetap harus mikirin kita juga, cuman bukan berarti kita bisa egois. Jadi gitu. Kalau emang mereka gak memikirkan tentang kita, ya kita sadarkan aja. Kayak itu udah kita bilang, misal aku gak nyaman nih, misal aku lagi ngerjain tugas gini kan, misalnya tugas aku juga kesulitan sebenarnya nih, tapi temen aku misalnya minta tolong mulu, ini gimana sih nih gini, padahal waktu itu nggak sedikit kan, ya aku mencoba untuk menjelaskan aja kalau misalnya aku sendiri juga lagi kesulitan, terus minta tolong aja, boleh bentar dulu nggak, aku juga lagi kesulitan. Pasti ntar orangnya juga bakal sadar kalau oh iya ya berarti aku juga nyusahin nih, aku ganggu dia padahal dia lagi nggak bisa juga. Ya kadang orang bisa terbangun untuk menyelesaikannya sendiri jadinya. Ngerti gak sih? Itu jadi kayak kita dapat 2 poin. Udah pertama menyadarkan orang lain tentang perasaan kita, satunya lagi kita juga ngebantu mereka buat mereka mau berusaha. Ngerti gak sih? Jadi ya kalian gak harus kasar gitu, gak harus yang kayak marah-marah tuh, gak harus sebenarnya. Iya gitu. Tapi gak semua orang nerima kalau gitu. Gak semua orang nerima kalau misalnya dikasih tahu gitu, kayak misalnya dikasih tahu lagi nggak bisa gitu-gitunya. Ya aku nggak tahu sih, aku puji Tuhan aku selalu ketemu sama orang yang akhirnya bisa terima. Dan nggak tahu ya, orang yang sekeras kepala itu pun yang aku pernah temui, mereka pas aku kasih tahu aku lagi misalnya lagi di posisi ini, mereka langsung kayak oh iya, mereka langsung berubah drastis banget, langsung kayak lebih perhatian. Ngerti gak sih? Mereka langsung menempatkan mereka langsung kayak ngeliat dari sudut pandang aku juga. Itu sebenarnya tergantung kata-kata kita juga sih. Kadang tuh ada orang yang bilang kayak, aku nganggep apa yang kita keluarkan dari mulut kita tuh kayak mantra gitu loh ke orang lain. Kalau misalnya kita bisa mengucapkannya dengan benar, kadang kita bisa membuat orang lain tuh berpikir dengan kemauan kita. Gimana ya ngomongnya ya, lebih bukan dominan, lebih apa sih namanya guys, aku lupa lagi. Si jahat pasti ada baiknya dan juga sebaiknya. Iya guys, manusia tuh saling melengkapi. Kalau kita nganggap diri kita baik, ya belum, ya kita pasti nggak sebaik itu juga, kita pasti ada sisi jahatnya. Begitupun mereka pun kadang ya, aku kayak misalnya aku terkadang aku ngeliat kayak, kok nih orang jahat banget sih, kok kasar banget gitu, nih orang kok gak se-friendly itu sih, cuman maunya sama yang mereka doang gitu ya, misalnya aku ngeliat. Terus kayak satu sisi tuh aku kayak ngeliat juga,
aku juga ngebayangin kalau mereka tuh pernah gitu kasihan sama orang yang ya orang-orang lain, orang-orang yang menurut kita lebih lebih apa ya, entah lebih baik atau lebih, bukan lebih rendah sih, tapi pasti mereka ada sisi kasihannya juga. Aku yakin mereka tuh gak sejahat yang kalian pikirin. Mungkin kita pikir kayak ini orang pasti kalau misalnya ada orang yang apa sih, misalnya ada orang yang lagi kesulitan pasti mereka nggak kasihan nih, pasti mereka gini-gini. Belum tentu guys, bahkan mungkin aja kadang mereka lebih emosional daripada kita, jadi mereka bisa menempatkan dirinya di posisi yang ya orang yang lagi kesusahan itu. Tapi ya mungkin cara mereka nge-treat ke kita tuh kasar ataupun buruk itu karena ya dia ngeliat kita kayak bukan orang yang harus dikasihani, ngerti gak sih? Jadi ya mereka nganggep mereka tuh harus baik ke kita. Mereka ngeliat kita kayak ya udah, dia nggak kenapa-napa kok kalau diginiin. Ya karena itu mereka nggak menempatkan dirinya di posisi kita, mereka nggak mikirin kita itu loh. Tapi mereka pasti baik guys, orang tuh nggak sejahat yang kalian kira. Sejahat-jahatnya mereka, nggak sukanya mereka sama dunia ini, pasti mereka ada titik lemahnya juga, entah dengan orang tua mereka kah, mereka sesayang itu sama orang tuanya kah, atau mereka punya peliharaan yang mereka sayang banget kah sampai mereka nggak bisa lepas gitu. Itu tuh banyak guys, pasti mereka masih sebaiknya, cuman ya kita nggak deket aja, kita cuma ngeliat dari covernya aja, kita ngeliat dari sikap buruknya. Kadang orang malah ngeliat seseorang itu dari sifat buruknya, bukan dari sifat baiknya. Yang kayak orang bilang kayak 1000 kebaikan bisa dihapuskan dengan satu kejahatan, itu menurut aku itu real banget sih, jujur. Itu menurut aku iya banget, itu tuh orang tuh bisa berubah itu memandang kita hanya karena satu kesalahan doang. Jadi ya itu guys, aku nggak tahu orang yang berpikir seperti itu betul baik atau jahat ya. Jadi ya gimana ya kan, aku tuh nggak tahu ya, sedih aja kalau misalnya ada orang yang sampai apapun itu, misalnya di sosmed aku ngeliat ada satu kejahatan yang dilakukan orang ya, padahal itu aslinya baik banget gitu kan. Kita nggak tahu apa yang lagi dilewatin sama orang itu, ngerti nggak sih? Kita nggak tahu, mungkin dia lagi tersungkur banget, dia lagi terpuruk banget gitu dalam kondisi entah di rumahnya kah, entah di sekolahnya dia lagi sesulit itu kah, kita nggak ada yang tahu. Terus dia nggak sengaja membuat suatu kesalahan gitu, kita nggak ada yang tahu guys. Pas kita bilang, misalnya si orang yang melakukan kesalahan ini pas dia ceritain kenapa dia bisa kayak gitu tuh pun belum tentu semua orang bisa menerima. Padahal ya kalau misal kita menempatkan diri kita di posisi mereka, kita juga pasti kesusahan banget guys. Apapun masalahnya tuh, misalnya kayak orang misalnya lagi kesulitan untuk melakukan sesuatu ya, kayak terbatas banget karena faktor ini itu, akhirnya mereka memutuskan untuk mencuri aja gitu kan. Itu tuh pasti dia udah kayak bener-bener di fase mereka yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak gimana ya, untuk mencuri pun bisa aja mereka kesulitan guys, karena emang entah mereka udah selemes itu kah, udah nggak makan berapa hari kah, udah nggak tidur berapa hari, dan lain-lainnya tuh kita nggak tahu guys, sampai mereka harus melakukan hal seperti itu. Tapi kayak karena kita cuma ngeliat kesalahan mereka doang, akhirnya kita nilai kayak ih kok gini sih. Jadi kayak nggak tahu, sedih aja guys kalau kita udah menempatkan diri kita di posisi orang yang buat salah ini. Tapi dalam konteks kalau emang dia aslinya tuh baik ya guys, semua orang tuh pasti baik, cuman dengan alasan apa dulu mereka melakukan hal itu loh. Dan gak semua orang mau mendengarkan alasannya, itu yang bikin sedihnya tuh itu guys, sumpah. Kadang itu yang bikin sedihnya, kayak mereka gak mau dengerin dulu alasannya apa. Dan belum tentu semua orang bisa menceritakan alasannya gitu loh. Kayak entah karena trauma nggak bisa menceritakan, ataupun mereka udah beranggapan oh ini mereka nggak bakal mau dengerin nih, ntar yang ada makin gini nih, akhirnya mereka berujung nggak cerita. Terus akhirnya malah timbul lah perspektif orang lain kalau kejahatan dia ini nambah, padahal enggak ya. Jadi itu guys, cara kita menerima aja sebenarnya juga ya kan. Kalau emang udah nggak suka ya keterusan aja nggak suka. Jadi ya itu 1000 kebaikan bisa dihapus dengan satu kesalahan tuh. Itu pas pertama kali aku baca ya guys, karena kan aku ini ya, menurut aku suka sama kata-kata yang kayak gitu kan. Terus pas pertama kali aku baca, aku langsung kayak
aku langsung mikirin semua kesalahan yang pernah aku baca di sosmed, kayak orang-orang baik yang kayak dituduh gini-gini tuh aku langsung kayak iya banget, sumpah ini tuh iya banget. Kayak aku langsung wah, orang bisa kayak gitu ya ternyata. Itu ajaib banget sumpah. Waktu itu kayak sedih banget ya guys, aku nggak tahu. Ya menurut aku itu membangun kepercayaan seorang lagi tuh pasti bakal sulit, tapi kalau nggak ada orang yang percaya sama mereka, mereka pun untuk percaya kepada diri sendiri susah. Percaya bukan dalam bentuk mereka kehilangan jati dirinya ya, tapi untuk percaya kalau mereka bisa membuat orang-orang di sekitar itu percaya lagi tuh dia udah nggak percaya sama diri sendiri untuk melakukan hal itu. Dia pasti percaya dia nggak mampu, jadi akhirnya dia nggak melakukan hal itu. Jadi akhirnya dia nggak berusaha, terus akhirnya endingnya ya udah, kita nggak ada yang tahu endingnya gimana. Bagus kalau mereka masih kuat, kalau mereka udah nggak kuat kita nggak ada yang tahu guys. Jadi nggak tahu, itu sedih sih guys. Nyata kadang orang udah cerita malah dihakimi satu sisi. Makanya tadi aku bilang kita berpikir harus terbuka guys, tapi ya orang udah cerita malah dihakimi satu sisi. Terus malah kadang ada orang lagi butuh tapi malah dibandingin dengan kisah si pendengarnya ini. Jadi kayak makin apa ya, makin nggak kelihatan apa yang lagi dibahas gitu. Jadi orang kayak ada yang mau tutup telinga gitu. Jadi kayak ya udah habis diceritain kayak ya udah aja gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak yang tadinya udah cerita kayak berusaha untuk berharap untuk dikasih saran atau berharap bisa di ngertiin, tapi karena mereka tutup telinga atau bahkan mereka malah menghakimi, itu jadinya kayak makin sulit gitu untuk melakukan hal itu lagi, makin sulit untuk bercerita ke orang lain. Dan ya orang-orang lainnya itu pasti makin sulit. Jadi kadang bersyukur sih jadi orang yang bisa dipercaya seseorang untuk dijadikan tempat cerita, karena nggak semua orang bisa percaya sama manusia, nggak semua orang bisa percaya sama teman dekat kita pun. Kadang kita nggak percaya guys. Jadi kalau bisa dipercayain tuh itu udah wow banget sebenarnya, tapi nggak semua orang kayak nganggap itu sebuah hal yang besar. You can't trust no one. Sering banget aku kalau misalnya lagi apa sih bukan dengar sih, tapi kalau lagi baca apa sih namanya, kayak baca bangsa kesaksian orang tuh, kayak pas mereka dijatuhin sama orang lain pasti ada kata-kata yang mereka bilang kayak jangan berharap sama manusia, jangan percaya kepada manusia, ya taruh semuanya, taruh harapan kita, taruh kepercayaan kita ya sama Tuhan aja gitu. Dan ya emang selalu dibilang kayak gitu. Dan aku percaya ya setiap kalau misalnya kita menaruh harapan kepada Tuhan, pasti nanti Tuhan yang bakal ngasih orang buat bantu kita guys. Jadi tanpa kita mencari pun ada aja pasti yang nggak sengaja nyenggol kita, mau bantuin kita gitu. Kita nggak sadar aja. Itu sih, kita harus lebih peka sih guys sama apapun yang terjadi di kehidupan kita tuh. Kita harus lebih peka sih menurut aku. Capek juga ya memenuhi ekspektasi orang terus sampai lupa menghargai diri sendiri. Iya, itu aku jadi apa? Capek yang memenuhi ekspektasi orang tapi lupa menghargai diri sendiri. Itu sering juga nggak sih? Kayak aku sering nemuin juga. Ya itu guys, itu yang aku bilang kayak kalau misalnya people pleaser tuh kayak mengedepankan orang lain dibanding diri kita sendiri gitu. Sampai kita misalnya udah berusaha misalnya tugas ya, contoh nih tugas, udah dikasih tau nih tugasnya bakal gini-gini, dan kita melakukan semaksimal mungkin, bahkan karena kita udah punya gambaran, udah punya pembelajaran, kita udah punya ilmu kalau misalnya tugas ini tuh bisa dikembangin lagi biar lebih sempurna, biar lebih emang seharusnya gitu kan. Kita ngelakuin seperti itu pun kadang ada orang yang bilang itu masih kurang, masih belum memenuhi ekspektasi mereka. Karena ekspektasi setiap manusia tuh berbeda-beda guys. Kayak mungkin ya contoh misalnya ibu kalian pengennya kalian dapetnya 80, tapi
itu udah bagus nih misal 80, tapi belum tentu ayah kalian tuh nganggap 80 itu bagus. Jadi ekspektasi orang tuh pasti beda-beda. Jadi kalau misal kalian mau memenuhi ekspektasi satu orang aja, itu tuh nggak bakal kelar-kelar guys, karena di ekspektasi kita tuh kayak itu udah bagus banget nih, itu udah wah itu mah sesuai ekspektasi kita itu bakal dapat nilai tertinggi gitu-gitu ya. Itu pasti nggak bisa, itu tuh nggak cukup buat orang lain, tuh nggak bakal pernah cukup. Sebagus-bagusnya apapun yang kita lakukan, kalau misalnya orang itu anggap itu nggak cukup ya pasti bakal ditambahin lagi, atau bahkan kalau misalnya itu ternyata udah lebih dari cukup, ada juga orang yang malah menjatuhkan hal itu dan anggap itu masih belum cukup biar kita makin terpuruk aja gitu. Dan tadinya kita mau kayak mau self reward, abis ini kayaknya diterima nih tugasnya, bagus nih kayaknya mau self reward karena udah berusaha semaksimal mungkin dan udah akhirnya bisa mengeluarkan ilmu-ilmu yang udah pernah kekumpul gitu, akhirnya bisa dipakai, udah terpakai nih, padahal ilmunya dipelajarin 3 tahun gitu kan, karena akhirnya bisa terpakai, pengen self reward, pengen kayak gini, tapi ternyata karena satu orang aja nggak suka tuh jadi kayak belum cukup gitu, kayak belum cukup ya, jadi akhirnya down lagi gitu. Jadi pas mau mencoba untuk melakukan 100-200% itu jadi kayak nggak bakal cukup lagi nih. Dan akhirnya nggak bakal pernah berpikir untuk ngasih hadiah untuk diri kita sendiri gitu, bahkan berterima kasih kepada diri kita sendiri tuh nggak bakal pernah. Jadi gitu guys. Jadi ya nggak tahu ya guys, beneran. Jadi aku pun kayak aku juga bingung, kayak misal aku ngerjain satu tugas ya, kayak aku ngerasa ini harusnya ya tingkat maksimalnya gini deh, kayak ini harusnya kayak gini nih, udah bener harusnya, tapi dilihat orang lain tuh belum tentu bener guys. Kita juga bingung kenapa mereka ngeliat itu nggak bener, padahal ya menurut kita bener. Makanya itu baik lagi ya itu sesuai penglihatan orang-orang guys. Kita nggak tahu apa yang dianggap mereka bener, apa yang dianggap mereka salah. Dunia ini membingungkan guys, nggak ada yang jelas. Yang jelas tuh cuman Tuhan doang, sumpah. Walaupun kadang kita sendiri kayak udah dikasih jalan nih sama Tuhan, tapi kita nggak melihat gitu, bahkan kita nggak nyadar karena kita udah terpaku sama hal-hal lain. Kadang udah dikasih jalan sama Tuhan pun kita malah fokus sama apa yang udah kita punya gitu, jadi kita nggak menjalankan apa yang Tuhan kasih. Itu juga sering guys, karena kita ngerasa kayak oh aku bisa gitu, aku bisa menyelesaikan ini sendiri kok, oh aku mampu kok, ini dikit lagi kok beres kok. Padahal kalau dibantu Tuhan mungkin hari ini beres, tapi kalau pakai cara kita sendiri tuh masih bisa 3 hari, 4 hari lagi beres, emang beres. Cuma mungkin masih bisa dalam jangka waktu yang bisa lebih lama lagi, karena kita kekeh sama pendirian kita sendiri juga, karena kita terlalu percaya sama apa yang kita harapkan gitu loh guys, sama rencana awal kita. Padahal kalau kita lihat ke kanan ke kiri, kalau kita ngeliat lebih luas lagi tuh banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi kita terpaku sama satu cara yang kita bahkan nggak tahu itu karena terlintas aja gitu kan. Kadang hidupnya dia tersendiri tuh lebih berantakan. Emang kadang ada orang yang bilang kalau hidup sendiri tuh kadang lebih enak gitu, tapi kita nggak tahu guys ke depannya gimana. Mungkin kalian ngerasa kayak oh bebas nih kalau udah mulai hidup sendiri nih, bebas rasanya gitu kan, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Kita lagi sakit tapi kita lagi sendirian, nggak ada yang ngurusin. Kita lagi kesulitan karena ini karena itu, kita nggak ada teman cerita. Belum tentu kesehatan kita baik secara fisik maupun mental tuh semakin membaik di luar orang-orang. Emang benar kita harus keluar dari lingkungan yang toksik, tapi mungkin kalau misal kita anggap kayak lingkungan keluarga ini toksik banget nih, orang-orang pada marah-marah sama aku terus, tapi belum tentu mereka marah-marah karena tanpa alasan. Bisa aja emang karena kitanya yang badung, kitanya yang nggak jelas, makanya diomelin, makanya dituntun ke arah yang benar. Tapi ya mungkin emang mereka nggak tahu cara menuntunnya. Emang mereka bisa marah-marah ya udah, berarti emang kita yang harus ngomong ke mereka, kita mau dituntunnya seperti apa. Karena Tuhan ngasih orang di sekitar kita tuh nggak cuma nggak ngasal. Ini semua tuh
udah direncanakan sedemikian rupa. Maksudnya kita dikirimin orang jahat pun itu menurut aku untuk karakter development kita, yang tadinya kita emosi, yang tadinya kita nggak bisa nerima ini itu, tapi karena kita dikirimin orang-orang yang mungkin jahat ke kita, akhirnya kita bisa lebih terbuka gitu dengan semua hal yang di dunia ini. Akhirnya kita bisa keluar dari lingkungan yang seharusnya kita nggak ada. Jadi bukan gimana ya, kayak kita jangan terlalu memikirkan orang-orang yang jahat di sekitar di sekitar kita ini tuh karena takdir emang jahat sama kita. Sebenarnya enggak guys, itu pasti ada satu titik baiknya yang belum kita lihat aja, belum sampai di sana aja, kita harus ngelewatin dulu ya sih. Jadi semua dengan dunia ini tuh ada gunanya di kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita pun ada fungsinya di dunia ini. Jadi kalau kita nganggep kayak nggak ada gunanya nih di dunia ini, emang bisa apa sih, emang bisa nolong apa lah, kita nggak tahu. Kalau aku mikir kayak misalnya aku mikir aku nggak ada guna ya misalnya di sini, tapi kayak aku nggak tahu kalau misalnya dengan aku cerita seperti ini apakah aku akan mengubah pikiran orang lain kah, dan lain-lain itu banyak guys. Nggak sadar saja, betul. Aku dulu juga pernah jadi tempat cerita ini kan, teman-teman gitu kan, apa sih namanya, pernah jadi tempat cerita juga kan. Terus kayak setiap mereka cerita kayak mereka bingung gitu kan, entah mereka emang lagi capek atau mereka lagi ngerasa kayak mereka gak berguna aja gitu. Kayak gunanya apa sih di dunia ini, ngabisin beras doang gitu kan, beban keluarga doang, gunanya apa gitu kan. Ya belum waktunya. Kayak kita masih di umur berapa sih sekarang, kayak yang cerita ke aku misalnya mereka masih SMP, masih SMP, baru mau SMA dan lain-lainnya tuh kayak ya udah, berarti waktunya kalian sekarang ya belajar yang ngebantu orang tua ya di rumah, entah ngebantu meringankan pekerjaan rumahnya mereka kah, meringankan pekerjaan rumahnya orang tua kah, biar mereka nggak terbebani, biar mereka bisa istirahat juga. Tuh kita ada guys gunanya. Jangan mikir kayak misalnya SMP kan harusnya udah bantu orang tua kerja nih, misalkan ngeliat orang-orang di TikTok memberikan motivasi gitu kan, motivasi mereka udah kerja nih ngebantu orang tua gini. Emang berarti kita belum guys. Cara kita ngebantu orang tua kita mungkin bukan itu. Kita tuh ada cara lain pasti, entah beberapa tahun lagi kah. Ada yang emang dikasih dari kecil mereka udah bisa ngebantu tuh ada juga. Itu mungkin karena ada alasan nih kenapa mereka harus ngebantu. Jadi jangan mikir kita nggak ada gunanya guys. Kita tuh ada gunanya, cuman ya kita belum menemukan aja, kita nggak sadar aja. Padahal kita selama ini tuh udah ngebantu orang, kita nggak tahu aja karena menurut kita itu bukan hal yang besar gitu. Tapi belum tentu hal kecil yang kita lakukan itu semua orang mau ngelakuin, tuh belum tentu. Tapi kalau mereka nggak mau atas kehadiran kita gimana? Bukan nggak mau ya menurut aku ya, tapi balik lagi mungkin mereka ngerasa ada sesuatu kah yang emang bikin gak enak hati sama kehadiran kitanya kah. Tapi kalau emang mereka nggak mau, aku yakin di luar sana pasti bakal ada orang yang mau sama kehadiran kita. Kita masuk ke lingkungan baru pun, kita kenal sama orang baru pun, dan akhirnya deket sama orang baru itu jadinya mereka butuh kehadiran kita, dan mereka sangat menerima kehadiran kita. Kalau nggak ada kehadiran kita, mereka yang bakal jadi kayak sedih dan lainnya. Jadi kayak setiap kita pindah lingkungan pasti bakal ada tempat yang cocok guys akhirnya. Kita ada fase SD, ada fase SMP, SMA, kuliah, kerja. Karena kita perlahan nyobain satu-satu. Ada yang akhirnya udah menemukan teman baiknya gitu dari SD sampai akhirnya kerja udah ketemu. Ada juga yang baru ketemu pas SMP, ada juga yang SMA, kuliah, kerja baru ketemu ya. Jadi waktunya beda-beda. Jangan terburu-buru guys. Pasti ada orang yang mau nerima kita, tapi emang belum ketemu aja mungkin. Tuhan mungkin menyisahkan orang yang paling baik gitu, tapi di waktu yang tepat. Jadi ya kita sabar saja menunggunya. Terima kasih Kak Reza Gian motor sportnya. Jadi kalian sabar-sabar ya guys.
Aku tahu maksudnya pasti capek, pasti butuh seseorang juga, pasti kayak ngerasa nggak tenang gitu kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita tuh pasti. Tapi sabar-sabar aja ngejalaninnya, pasti ntar Tuhan kasih waktu yang tepat. Jangan terlalu ngeburu-buruin, jangan terlalu kayak duh kapan, jangan terlalu banyak apa ya, memikirkan kapan waktu itu akan datang, karena berat lagi, karena kita nggak ada yang tahu guys kebahagiaan kita bakal datang kapan, waktu yang tepatnya itu kapan kita nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Jadi selama menunggu kita lakukan dulu aja yang terbaik, kita doa aja, kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita bisa guys, kita bisa melewatinya, tenang saja guys. Dunia ini rame-rame kok, ini dunia tuh rame banget guys, nanti juga pasti ketemu dengan orang yang ingin membantu kita, itu pasti. Dunia itu seramai itu guys, walaupun bukan semua orang ditakdirkan untuk berteman sama kita semua, yang enggak, cuman pasti ada yang membantu kita guys. Yang penting semangat semuanya. Iya, percaya sama Tuhan aja guys. Aku yakin kadang kalian kalau misalnya sedih ingatnya Tuhan gak sih? Kayak lagi capek banget. Aku pun kalau misalnya lagi sedih ya, aku lagi kayak yang bener-bener wah nggak bisa nih, rasa pengen tantrum gitu kan, tapi nggak bisa gitu kan, nggak boleh, profesional gitu, kayak mau mengolah emosi kita biar bisa diolah dengan baik gitu. Aku kan selalu melatih emosi ya, biar sesedih-sedihnya kita, semarah-marah kita tuh aku pengen bisa mengolah itu. Dan kalau misalnya aku udah sampai yang kayak rasanya nggak bisa diolah lagi nih, maunya dikeluarin aja gitu emosinya ya, terus aku pasti selalu nyebut Tuhan, sumpah guys, aku selalu kayak Tuhan Yesus, Tuhan gitu aku sih kayak gitu, kayak gak bisa, kayak yang bisa bikin tenang tuh cuman Tuhan doang guys, sumpah. Aku cuman bisa, kalau nyebut yang lain tuh malah makin gitu, nggak bisa. Kayak nangis pun nggak bersuara pun malah makin kemana-mana pikirannya guys. Jadi apa ya, bener-bener kayak berusaha aja sumpah, bener-bener kayak satu-satunya jalan tuh itu menurut aku. Sesedih-sedihnya aku terus kayak cuma bisa doa langsung kayak Tuhan ini aku harus gimana, gini langsung kayak gitu, bener-bener refleks itu pasti langsung kayak gitu karena langsung berserah ke Tuhan. Selalu berdoa Tuhan memberikan kesempatan. Terima kasih Kak dan motorsportnya, ada kesempatan untuk aku juga pengen seperti mereka ya. Kita kalau ngeliat orang lain tuh pasti ada rasa kayak pengen jadi mereka, ada rasa entah emang pengen, ada juga rasa kayak iri, ada juga rasa kayak mengagumi, itu pasti ada guys. Kayak aku pas awal belum masuk JKT pun aku kayak mikir kayak pengen ya bisa nyanyi di depan umum kayak orang-orang gitu kan, aku awalnya kayak gitu. Terus kayak aku pernah cerita ya, pas sebelum aku daftar di JKT pun aku doa dulu guys, aku bilang kayak Tuhan aku mendingan coba gak ya, aku daftar gak ya, kalau misalnya emang Tuhan kasih aku pengen gini. Dan akhirnya ya udah aku dikuatkan, akhirnya aku ngisi form lah dan gini. Terus kayak selama prosesnya pun aku doa, aku bener-bener kayak Tuhan kalau misalnya emang Tuhan mengizinkan aku untuk bisa melakukan ini, bisa menjalani ini, bisa mendapatkan hal baru ini, pasti Tuhan kasih jalan dan bakal dipermudah gitu. Dan akhirnya selama audisi pun tahap 1, tahap 2 aku melewatinya dengan mudah. Dan aku awalnya gak berharap guys, aku bener-bener gak berharap aku bakal diterima dan lain-lainnya. Aku cuman ya udah doa aja, doa kalau misalnya Tuhan kasih ya puji Tuhan, kalau Tuhan gak kasih ya berarti emang ada rencana lain yang Tuhan mau kasih ke aku. Jadi ya udah, aku nggak seberharap itu waktu itu. Pas Tuhan kasih ya berarti emang ada gunanya nih aku di sini gitu.
dan akhirnya puji Tuhannya terkabul, akhirnya aku bisa yang aku inginkan bisa aku dapatkan gitu. Dan pastinya ya karena manusia itu nggak pernah cukup, nggak pernah merasa puas, aku juga pasti punya mimpi yang lain, dan aku kayak wah aku pengen jadi kayak mereka ya. Dan ya udah kayak tinggal tunggu waktunya Tuhan aja, tinggal nunggu Tuhan kasih, dan ya udah doa aja biar nanti dikasih jalan, dipermudah, dikasih. Kita nggak ada yang tahu guys, tiba-tiba ntar ada misalnya ya aku pengen banget bisa apa ya, bisa aku pengen banget bisa main film gitu ya, terus kayak kita nggak ada yang tahu, ntar tiba-tiba dapet tawaran, itu tuh nggak ada yang tahu guys. Itu tuh banyak banget cara, ntar tiba-tiba misalnya aku lewat di salah satu FYP penulis cerita ini kan, atau apapun itulah, terus kayak pengen nih jadiin dia jadi ini. Kita nggak ada yang tahu, itu tuh cara Tuhan tuh banyak banget guys. Belum tentu Tuhan langsung menyampaikannya ke kita, bisa juga lah Tuhan langsung menyampaikan ke orang-orang yang Tuhan percaya bisa bikin kita bahagia. Jadi jangan ngerasa Tuhan tuh selalu ngasihin ke kita doang. Kadang kita ngerasa kayak kok Tuhan nggak ngasihin sama sekali ya, kok Tuhan nggak ngasih kayak ngasih kisi-kisi sama sekali nih, kan aku kayak nggak tahu ngejalaninnya gimana. Tapi bisa jadi Tuhan ngasihnya ke orang yang akan hadir di kehidupan kita, dan kita cuma bisa nunggu doang. Kita nggak ada yang tahu guys. Jadi ya gitu deh. Pasti ada waktunya guys. Kalau bahas waktu tuh emang berat banget, sampai deep. Siap-siap pesan boleh apa ya, emang hidup capek guys, tapi lebih capek lagi kalau misalnya kalian nggak menjalankan apa yang seharusnya kalian lakukan, nggak menjalankan hidup kalian, itu lebih capek lagi karena lebih banyak yang numpuk nanti. Jadinya ya kayak tugas aja, kalau kalian nggak menjalankan kewajiban kalian itu ya gimana mau mendapatkan hasil yang memuaskan kalau kalian nggak mau menjalankan kewajiban kalian dalam hal apapun itu, entah kerja entah belajar. Kalian mau mendapatkan haknya apa? Hadiahnya, hasilnya akan menunggu, tapi ya kita harus ngelakuin dulu. Kayak kita main game yang ada level-levelnya aja. Kalau kita mau dapatkan reward ya kita selesain dulu gamenya sampai beres. Kalau kita nggak selesain ya gimana cara kita mau nge-collect si rewardnya ini? Ya nggak bisa. Hidup ya juga kayak gitu guys, kalau kita nggak berusaha dulu, nggak membereskan dulu, ya gimana kita mau menikmati hasilnya? Nangis banget guys. Apa yang udah kalian punya saat ini, apa yang udah kalian, bukan udah kalian sih, tapi apa yang sedang kalian jalani saat ini, emang mungkin itu langkah awal, langkah tengah, langkah yang sebentar lagi akan sampai ke titik dimana itu porsinya kalian untuk bahagia nanti. Jadi ditunggu aja. Iya, hidup gue sembarangan ngecit guys. Mungkin ya pinter-pinteran kita lah, biar kita ngerasa kayak mudah untuk melewati semuanya. Itu pinter-pinteran kita, gimana caranya biar kita bisa tetap terhibur gitu. Entah kalian sambil kerja sambil nontonin Oshi kalian nge-live kah, biar kalian makin mood, biar kalian ada temennya kah. Ada caranya guys. Kok kalian lagi kesepian, ada orang yang emang tugasnya hadir di kehidupan kalian tuh ada. Menurut kamu negatif thinking itu gimana? Terkadang orang yang mengelompokkan sesuatu ke negatif thinking tuh belum tentu semuanya negatif thinking. Kayak misal kita mengkhawatirkan sesuatu ya, dan kemungkinan buruk yang akan terjadi, menurut aku itu bukan negatif thinking yang gimana-gimana. Itu orang yang memikirkan lebih luas lagi, dan dia gimana ya bilangnya, dia kayak mengambil rencana atau akan menyiapkan plan B, plan C, dan plan seterusnya jika
plan awal mereka tuh gagal. Jadi menurut aku itu nggak senegatif itu, kecuali dalam konteks mereka kayak mikir kayak ih sifatnya kayaknya kayak jelek nih yang ini nih, cuman karena cara natap dia ke kitanya tuh sinis gitu katanya. Itu menurut aku itu negative thinking, karena kayak karena ya asal nuduh gitu, itu baru menurut aku negative thinking. Tapi kalau misalnya kita khawatir akan sesuatu dan kita memikirkannya secara terbuka, ya itu bukan negative thinking guys menurut aku. Karena menurut aku tuh harus malahan, kalau kita cuman mengandalkan dengan apa yang kita pikirkan di awal, kalau misalnya tiba-tiba gagal, apa yang harus kita lakukan? Ya berhenti nyakitin diri gimana ayah? Ini yang tadi aku bilang, dimana kalau misalnya kita hidup tuh ada gunanya untuk orang lain, untuk sekitar kita. Kalau kita menyakiti diri kita sendiri, apa kita tidak mengecewakan orang lain? Apakah kita tidak mengecewakan Tuhan? Apakah kita tidak merugikan orang lain? Apakah kita tidak merugikan Tuhan? Apakah kita tidak tidak merepotkan orang lain? Apakah kita tidak merepotkan Tuhan? Nah itu tuh bukan arti kita beban ya guys, tapi hal yang seharusnya kita nggak lakukan dan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan ya nggak perlu kita lakukan. Sih nggak sih? Bukan lagi sedih tuh, bukan nyakitin diri sendiri, jalan keluarnya nggak bakal keluar. Udah deh, itu nggak bakal beres masalahnya. Yang ada kalau kalian makin sakit dan amit-amitnya sampai harus dirawat ataupun di apapun itu kalian sendiri yang makin repot guys. Kalian mau nambah nyakitin diri kalian sendiri lagi? Itu kan gak mungkin, orang udah sakit, udah sampai gak bisa ngapa-ngapain, mau nyakitin diri sendiri juga udah gak bisa lagi. Jadi emang dari awal jalan keluar tuh bukan nyakitin diri kita sendiri. Udah, itu bukan jalan keluar. Dan masalah yang kita punya nih udah banyak guys, jangan menambah-nambahkan gitu. Maksudnya banyak cara kok untuk kita ngerasa lebih tenang dengan segala keributan yang ada di dunia ini gitu, dengan segala kebisingan yang ada di dunia ini tuh ada cara untuk menutup mereka gitu biar kita nggak pusing. Tapi ya bukan dengan cara kita melukai. Udah kitanya kepusingan karena berisik, kitanya kesakitan juga karena luka yang kita buat kan, nggak mungkin dong. Ya guys, jangan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kalian lakukan. Mungkin kalian nggak kecewa, tapi kok kalian nanti sadar ya, saat kalian sadar itu Tuhan lebih kecewa lagi guys. Kayak Tuhan aja nggak pernah mengecewakan kita, tapi kita malah mengecewakan dia. Dari awal kita punya pikiran untuk melakukan hal itu aja, self harm itu tuh kayak kita tuh udah di fase berarti kita udah nggak percaya sama hidup kita lagi. Itu udah terpuruk banget, makanya kita bisa melakukan hal itu kan. Nah itu entah apapun itu, karena mungkin kalian coba-coba, berarti emang kalian udah kayak nggak punya pendirian kalau kalian tuh harus menjaga diri kalian sendiri. Itu tuh berarti kalian udah kayak udah nggak percaya Tuhan juga, ngerti nggak sih? Bukan dalam nggak percaya Tuhan kalian udah kehilangan kepercayaan 100% tuh bukan, maksudnya ajaran-ajaran itu tuh kalian udah ngelupain semua. Itu kayak sakit hati juga tau. Kayak anggapannya kayak misalkan udah diajarin sesuatu sama guru kalian nih, guru kalian tuh sampai capek gitu ya, sampai berbusa nih mulutnya sampai karena ngajarin kalian doang, tapi karena kalian segampang itu menghiraukan ajarannya, itu tuh sakit hati nggak sih? Pasti gurunya udah secapek itu ngajarinnya tapi kalian nggak mendengarkan, kalian nggak belajar ulang, kalian tidak memperhatikan, kalian bahkan nggak nyatet, nggak ngerjain tugasnya. Tuh kayak jadi guru sakit hati. Itu pun terjadi juga sama Tuhan nggak sih? Sakit hatinya Tuhan masih mau menerima kita balik. Jadi kalau memang sudah terlanjur ya jangan merasa kalau kalian tuh udah nggak pantas lagi juga. Kalau kalian udah terlanjur melakukan, balik aja, ingat lagi ke Tuhan guys. Itu
Makasih Kak Mas Badangnya. Aku nggak tahu kamu ada. Ya Tuhan, gak pernah tidur. Aku bisa aja guys, aku tidur terus aku maksudnya bukan tidur terus gak bangun, maksud aku kayak tidur terus nanti bangun tidur gitu terus. Aku bisa aja kayak gitu, dan aku bisa aja nggak yang kayak jarang live. Aku bisa aja yang kayak nggak selalu di sisi kalian. Aku bisa aja yang nggak selalu ngecek keadaan kalian. Tapi Tuhan nggak kayak gitu guys. Tuhan selalu ngecek keadaan anak-anaknya. Mungkin dia nggak ngecek secara langsung, mungkinnya dari orang lain. Dan mungkin aja aku mengadakan sesi deep talk ini mungkin Tuhan pengen aku bantu menyampaikan apa yang ingin dia katakan kepada aku, dan aku mau sharing ke kalian. Ya karena aku di gereja juga dibilang kalau misalnya ada sesuatu yang aku percaya akan Tuhan gitu-gitu, tentang ajaran yang ada di gereja gitu, aku kalau mau aku cerita ke orang-orang gitu katanya nggak apa-apa. Dan aku ya ini memberitahu aja apa yang aku dapatkan dan apa yang aku jalani sampai saat ini tuh ya pelajaran yang aku dapat dari Tuhan aja. Jadi aku mau share aja ke kalian kalau misalnya apa yang aku diajarin nih, apa yang aku dapetin tuh kayak berguna di hidup aku, dan aku bisa sampai saat ini bisa ada gitu ya karena ajaran yang aku dapatkan tuh bikin aku bisa ngelewatin semuanya guys. Aku bisa kuat tuh gara-gara itu semua, dan aku pengen kalian juga kuat ya, walaupun entah kalian gak langsung dihadapkan dengan apa yang mereka ajarin ke aku ya, tapi ya sehalus aku kalau bisa mengantarkan kata-kata dan ajaran yang mereka ajarin ke aku bertahun-tahun itu, dari aku masih di sekolah minggu sampai aku sekarang udah di remaja tuh kayak ya aku sampaikan singkat aja gitu karena dari pengalaman aku sendiri. Jadi aku kasih tau kalian, bukan dari pengalaman orang lain tapi dari pengalaman aku sendiri, makanya aku bisa bercerita. Ya intinya aku bersaksi aja sih, jadi intinya gitu. Makasih Kak Mas Batang ya. Hidup itu banyak pilihan tapi menyerah bukan pilihan. Betul, aku setuju. Hidup banyak pilihannya tapi menyerah tuh bukan pilihan guys. Itu berarti kalian menyerah memilih, berarti harusnya kalian memilih, tapi karena kalian menyerah kalian ya udah stuck aja di situ terus. Nah itu bukan bagian dari menjalani sebuah hidup guys. Dari kalian bangun tidur pun kalian memilih untuk bangun dan tidur lagi gitu. Itu sebuah pilihan, dari awal tuh kalian sudah memilih. Jadi pas tidur pun kalian juga memilih, karena memilih untuk tidur dan tidak bermain HP lagi dan tidak begadang lagi tuh itu pilihan guys. Jadi kalian mengawali hari dan mengakhiri hari itu juga pilihan semuanya. Menyerah tuh menurut aku, menyerah sama berhenti melakukan sesuatu tuh beda ya guys. Kalau menyerah tuh bener-bener bahasa yang kayak kalian udah ya udah berhenti, yang kayak gimana ya, menyerah tuh aku anggap beda banget sama menyelesaikan. Sama kalau menyelesaikan berarti udah beres kan, tapi kayak berhenti karena emang ngerasa kayak udah nggak cocok sama hal ini nih, akhirnya berhenti. Ya kayak misalnya kalian udah nggak cocok sama pertemanan kalian, akhirnya kalian berhenti dan memutuskan untuk kayak nggak berteman lagi. Itu berhenti, bukan menyerah. Jadi menurut aku menyerah dan kata berhenti tuh beda banget guys. Jadi kan kalau kalian bilang menyerah itu sebuah pilihan tuh mungkin konteksnya tuh berhenti untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan lagi ngerjain sesuatu nih tapi kayak udah gagal total nih, terus kan menyerah. Enggak, kan nggak menyerah, kan berhenti melakukan hal yang udah rusak itu. Menurut aku itu, karena kan kayak ya udah nggak melakukan hal itu lagi, jadi kan berhenti, bukan menyerah. Ngerti nggak sih? Dan kalian akhirnya memilih untuk melakukan hal yang lain, entah misalkan gagal bikin ramen gitu ya, akhirnya kalian memutuskan untuk bikin nasi goreng aja. Ya itu bukan menyerah, kalian tetap lanjut masak, ya kan? Jadi bukan menyerah, itu lebih ke berhenti menurut aku. Jadi kalau menyerah tuh menurut aku kayak bener-bener udah nggak mau ngejalanin apa-apa lagi, ngerti nggak sih? Menyerah tuh udah kayak menurut aku udah ya udah selesai aja semuanya, udah nggak mau, ngerti nggak sih, selesai hidupnya gitu rasanya. Kalau menyerah tuh terlalu menyerah, ngerti nggak sih?
Berhenti sama menyerah tuh beda guys. Aku masih gitu. Oke. Terima saja, nanti aku baca. Ya kan, kalau kita nyerah sekarang tuh kayak masih ada orang yang berharap sama kita, tau guys. Karena kita hidup di lingkungan yang rame orangnya, entah di keluarga kalian rame, entah pertemanan kalian besar gitu ya, punya circle yang besar. Kalau misal kita nyerah sekarang tuh kayak mereka kehilangan satu harapan mereka, ngerti gak sih? Kayak mereka menaruhkan sesuatu di kita gitu. Kalau kita menyerah gitu aja, usaha yang udah mereka lakukan tuh sia-sia guys. Bukan berarti mereka bakal yang kayak ngerasa aduh nyesel banget gitu, udah ngebiayain, udah ngebangun dia sesusah ini gitu kan, udah susah-susah tapi dia malah nyerah gitu. Itu kayak bukan yang kayak gitu juga, tapi ya sedih guys. Kayak kalian bayangin deh, orang tua kalian mereka seseneng apa pas punya kalian guys. Kayak nggak kebayang sumpah. Belum tentu orang tua kalian tuh punya kalian tuh secepat itu, semudah itu, dan membesarkan kalian tuh nggak semudah itu. Mereka ngebesarin tuh, mereka juga belajar cara ngebesarin kalian, ngerti gak sih? Mereka tuh mendapatkan ilmu baru juga selama ngebesarin kalian. Jadi kalau kalian berhenti di situ aja, mereka ngejalanin sisa hidupnya ya udah nggak bakal belajar apa-apa lagi. Udah nggak ada yang harus mereka pelajarin lagi buat ngebesarin kalian, ngerti gak sih? Jadi kayak gitu guys. Itu sedih banget sih guys kayak gitu. Kayak kita nggak tahu susah apa yang mereka lakukan untuk buat kita bertahan, ngerti gak sih? Kayak misalnya ya, kita nyerah karena kita capek doang lah. Jangan kita nyerah karena kita capek doang, tapi kayak mereka aja nggak nyerah buat bikin kita tetap ada, ngerti gak sih? Mereka aja nggak nyerah buat tetap ngasih kita makan biar kita masih hidup, ngerti gak sih? Kayak nggak segampang itu. Mereka mungkin merasa lebih sulit loh guys untuk tetap bikin kita hidup. Pasti lebih berat, sumpah. Mereka yang kerja, bener-bener harus kerja terus-terusan buat menghidupin kita tuh pasti lebih berat guys. Kita belum tentu ngebantu mereka buat dalam hal-hal kerja itu, tapi seenggaknya kita bantu mereka buat tetap bertahan, biar nanti kita pas udah bisa, kita bisa bantu untuk mereka tetap hidup juga, ngerti kan? Jadi tetap berusaha aja dulu guys. Kalau kalian ngerasa nggak enak, ngerasa berhutang, ya kalian balikin pas di waktu kalian udah bisa. Bukan berarti ya kalian udahan aja gitu biar nggak nyusahin lagi lah. Itu mah hutangnya masih ada. Tapi kita bukan bahas tentang hutang ya guys. Ini bukan bahas tentang hutang kita. Tapi intinya itu. Dan kita nggak tahu apa aja yang mereka korbanin guys buat kita. Kayak hal kecil, mereka bilang udah makan aja, gak lapar kok. Itu tuh kita nggak tahu mereka beneran lapar atau enggak aslinya, ngerti nggak sih? Kayak hal-hal yang mereka lakuin tuh kita kadang nggak sadar guys. Jadi ya kita usahakan aja untuk bisa
setidaknya membalaskan sedikit apa yang udah mereka lakuin ke kita gitu. Sisanya kita balas nanti kalau kita udah bisa. Ya kadang orang yang terdekat dengan kita aja belum tentu kita apresiasi guys. Kita mungkin bisa apresiasi orang yang kita baru kalian kenal, tapi orang yang di dekat kita yang udah bersama kita dari kita semenjak kita lahir ya, itu belum tentu kita apresiasi guys. Jadi ya harus gitu. Kan sulit kan guys, kayak susah aja. Kita bisa ada di sini aja bertaruh nyawa, coba kalian pikirkan. Sulit guys. Enggak, aku enggak bahagia kalau kamu nyerah. Berarti aku enggak, apa ya, berarti aku enggak berhasil buat ngebikin kamu buat bertahan, ngerti gak sih? Ngerti kan? Ya gitulah. Terima kasih Kak Saras, Mas Batangnya. Kalau kamu nyerah ya aku nggak seneng lah, kayak ya elah aku dicerita panjang lebar tapi ternyata nggak berhasil juga nih, walaupun mungkin emang bukan dengan cara hanya berbicara gini bisa bikin orang jadi akhirnya semangat lagi, enggak, cuman setidaknya bisa menurunkan keinginan untuk menyerah gitu loh. Ya aku nggak tahu masalah kalian apa aja guys, aku juga yakin kalian nggak tahu masalahku apa aja, kayak aku juga nggak tahu 100% masalah kalian apa aja, walaupun kalian udah cerita lewat DM, lewat mention, itu pun mungkin emang belum semuanya yang kalian curahkan ke aku, tapi ya balik lagi aku cuman pengen nge-share aja apa yang aku pernah pelajari, apa yang aku rasakan, terus apa yang kalian tanyakan ya aku jawab dengan apa yang bisa aku jawab. Jadi aku nggak mikirin kalian bakal langsung kayak wah semangat hidup langsung 100% lagi nih, enggak. Cuma aku menyadarkan aja kok kalian tuh ada gunanya di dunia ini dan nggak harus semudah itu untuk menyerah, pasti kan. Tapi kalau misalkan kalian menyerah ya aku juga kecewa sama diri aku sendiri, karena kalian udah nonton tapi ternyata nggak se-ngefek itu kan, nggak menolong itu kan, aku juga kecewa guys sama diri aku sendiri. Tapi bukan berarti aku akan menyerah, karena mungkin ada orang lain lagi yang kedepannya bakal butuh kata-kata seperti ini, dan bukan berarti aku ngerasa down kalau misalnya ternyata nggak berguna nih, terus aku mau stop aja. Terus nanti kalau orang-orang yang kedepannya membutuhkan hal seperti ini tapi aku nggak melakukan lagi, ya aku malah menambah yang lain gitu, aku nggak mau. Jadi aku berharap ya kamu nggak melakukan hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan aja. Kayak nggak tahu, aku juga sedih guys kayak dengar orang entah bukan nyerah secara tiba-tiba. Kadang orang ada yang masih mau bertahan loh guys, tapi takdir berkata lain, entah penyakit yang menghampiri mereka kah, atau musibah-musibah yang menghampiri mereka, kita nggak tahu guys. Mereka padahal masih mau hidup, mereka ada sesuatu yang harus mereka perjuangkan, tapi karena ada hal lain yang akhirnya datang ke mereka tuh hilang semua. Dan di mana kita masih ada kesempatan, kita jangan nyari hal yang bisa menghentikan semua masa depan kita, ngerti gak sih? Kita masih ada kesempatan loh guys. Jadi karena bukan takdir yang mengatakan dan mengharuskan untuk kita berhenti, itu kita usahakan dulu aja guys. Kalau misalnya aku apa ya, aku nggak mau nyerah, aku juga nggak mau menghilangkan
hidup aku sendiri tuh aku nggak mau, kecuali emang amit-amitnya entah penyakit kah atau musibah-musibah yang menghampiri, ya aku bisa apa kalau misalnya dalam hal untuk bertahan tetap hidup padahal udah dikasih semua yang ada di dunia ini, ya kenapa enggak? Kita udah difasilitasi banyak loh guys, tapi kita nggak sadar aja, karena emang pasti bakal ada orang yang lebih lagi daripada kita. Tapi dengan saat ini kita masih bisa berdiri di sini, kita masih dengan kesehatan yang memampukan kita untuk tetap bisa berlari berapa kilometer pun itu, kita masih bisa ngedance, kita masih bisa makan makanan yang belum tentu semua orang bisa makan, seperti manis-manis ataupun dengan minyak banyak, dengan yang makanan yang asin-asin, pedas-pedas, kita masih bisa tuh, kayak wow banget. Kayak aku denger cerita kayak orang yang terkena apa ya, penyakit yang menghampiri, tapi mereka masih mau gitu, masih mau di sini, tapi nggak bisa berbuat apa-apa tuh, sedih guys. Mereka aja masih mau. Kita harus mau juga guys, kita bisa, kita mau, kita pasti mau. Kan? Makasih Kak Idan mas batangnya. Baik, nanti aku akan cek DM ya guys, senang aja. Kalau ngucap mungkin gampang, tapi ngelakuinnya susah. Aku juga ngerasa kayak gitu, tapi pasti ada lah nanti kita akhirnya bisa apa ya, bukan bersosialisasi, akhirnya kita bisa menempatkan di mana kita ya bisa ngelakuin itu dengan mudah nanti. Nggak apa-apa, butuh waktu. Mungkin sekarang pas lagi di umur segini aku kayak sulit untuk melakukan hal-hal yang aku ucapkan tadi, karena ya apapun itu alasannya mungkin sulit ya. Nanti pas kita ada waktu dimana kita akhirnya udah mulai menyesuaikan dan bisa melakukan hal itu. Jadi kok kayak ngerasa kayak enteng banget tuh ngomongnya. Mungkin ada yang ngerasa aku ngomongnya terlalu gampang gitu kan, kayak ngomong doang mah gampang, tapi ya itu yang aku jalanin sekarang guys. Karena dulu aku juga nggak bisa, maksudnya elah aku dulu nggak mau berpikir seperti ini guys. Aku dulu nggak pernah mau berpikir, bukan nggak pernah mau sih, tapi dulu aku nggak punya kemampuan dimana aku bisa melihat dunia secara luas gitu. Karena emang mungkin aku tertutup aja, maksudnya aku cuman berdiri di lingkungan yang kecil aja gitu, padahal aku ada di lingkungan yang besar, tapi aku hanya memandang kepada lingkungan yang kecil doang. Jadi karena puji Tuhan mengasih aku penglihatan di mana aku bisa melihat seluruh orang yang ada di sekeliling aku, terus aku jadi kayak punya banyak motivasi untuk tetap bertahan dan mempertahankan apa yang udah Tuhan kasih. Jadi aku bersyukur. Jadi kan juga harus bersyukur, oke? Terima kasih Kak Saras mas batangnya. Jadi jangan lupa bersyukur teman-teman. Dan aku berharap juga banyak hal baru yang datang dan bisa kalian syukuri juga. Jadi ya apapun itu, hal lama pun yang udah datang bisa kalian syukuri juga kok guys. Mungkin ada hal-hal lama yang kalian tidak sadar terus belum kalian syukuri, ya dipikirkan coba. Jadi ya semoga hal-hal yang datang kepada kalian itu hal-hal yang bisa disyukuri, hal-hal baik apapun itu yang bakal datang ke kalian. Jadi ya semangat ya guys, oke? Jangan, tapi ini aman kan, nggak ada yang nangis kan? Takut kalian pilek guys, lagi musim hujan ya, jangan sampai pilek ya kan, pokoknya jangan sampai pilek. Aku takut kalian pilek nih, jujur nih, lagi musim hujan, oke? Kalau kamar kalian dingin diturunin sedikit kayaknya suhu, dinaikin dikit ya suhunya ya, biar gak kedinginan. Udah keburu mata merah lah, kan mata kamu di kemarin merah ya. Pokoknya jaga kesehatan ya semuanya, jangan sampai pilek abis ini. Aduh aku jadi takut dah,
kabarin ya kalau misalnya besok kalian pilek ternyata mau sampai pilek. Boleh nangis boleh, tapi jangan sampai pilek, bisa gak kayak gitu? Aku juga nggak tahu gimana caranya, tapi yang penting jangan pilek aja, jaga kesehatan pokoknya, oke? Kalian sering banget ngingetin jaga makan, jaga minum, vitamin, istirahat yang cukup, kalian juga sama. Karena belum tentu semua orang mengingatkan hal itu ke kalian, jadi aku ingetin juga kalian jangan lupa makannya teratur, minumnya juga, istirahatnya juga, kalau bisa nggak begadang nggak usah. Terus juga kalau makanan yang sehat-sehat aja carinya kalau bisa ya. Terus juga vitamin jangan lupa juga, dan hindari aktivitas yang nggak perlu banget gitu, karena lagi musimnya lagi begini juga kan, jadi sebisa mungkin jaga kesehatan kalian biar kalian bisa terus nonton aku, biar kalian nanti bisa terus mendengarkan ocehan-ocehan dan gak tahu random talk aku, bisa VC aku, bisa nonton teater aku, bisa nonton off air aku, dan bisa meet and greet, to shot dan lain-lainnya itu. Jadi kalian jaga kesehatan terus biar bisa melakukan semua itu juga, oke? Ya, OFC event juga itu juga ya, itu pokoknya semua event apapun itu yang ada di akunnya. Jadi kalian jangan kesehatan terus, oke? Mantap. Oke, karena aku mau kalian sehat ya udah jam segini, jadi kita bisa top gifter dulu ya. Kita juga kesehatan guys, biar gak sakit. Nomor 10 ada Kak Pasya Ramadhani, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Ki, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Saras, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Amar, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Alka, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Adam Fadel, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak An underscore, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Awa, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Idan, titik-titik, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Reza Gian, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih ya semuanya, kan istirahat habis ini. Walaupun besok weekend dan bakal long weekend yang mungkin kalian gak bakal kemana-mana, ataupun ada yang kemana-mana, jadi jaga kesehatan guys. Ini pasti bakal rame kemana-mana pun juga, jadi istirahat, oke? Karena besok walaupun besok libur tetap tidurnya nggak libur, oke? Gitulah guys, pokoknya tetap sama berpegang kepada teguh, walaupun libur tidur pun nggak libur, nah itu gitulah. Bye guys, selamat tidur semua, selamat istirahat, terima kasih ya hari ini.